berita seputar Timnas Indonesia. Daftar bintang senior yang kemungkinan tersisih menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Siapa saja? Mari kita simak. Timnas Indonesia harus merelakan impiannya untuk tampil di putaran final Piala Dunia ke-2026. Kekalahan yang diderita dari Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi zona Asia memastikan langkah Jay Itzes dan rekan-rekan terhenti. Skuad merah putih kini wajib move on dan mengalihkan fokus untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Kualifikasi Piala Dunia edisi berikutnya, yaitu 2030, menjadi target yang bisa diupayakan lagi dengan segala potensi yang dimiliki. Sebenarnya masih ada juga Piala Asia 2027 dan Olimpiade ke-2028. Saat ini, skuad Timnas Indonesia diisi oleh apa yang disebut sebagai generasi emas. Pemain seperti Maarten Paes, Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Kevin Dix, Rizky Ridho, Dean James, Yakob Sayuri, Paul Romney, Miliano Jonathans, hingga Moroy Silistra dinilai masih memiliki karier panjang. Kegagalan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bukanlah akhir segalanya, sebab pesta akbar sepak bola dunia berikutnya akan bergulir 4 tahun lagi. Tiket untuk tampil di Piala Dunia 2030 masih sangat mungkin diraih kembali. Para pemain muda ini masih relatif muda dan bisa terus diandalkan Timnas Indonesia di masa depan. Pertanyaannya, siapa saja dari skuad saat ini yang kemungkinan besar tidak akan masuk lagi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 4 tahun mendatang? Jordi Amat. Bek kawakan Jordi Amat menjadi nama pertama yang kemungkinan besar sudah mengakhiri eranya di Timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan rencana menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke-2030. Saat ini Amat berumur 33 tahun, yang berarti ia akan berusia 38 tahun pada tahun ke-2030. Meski penampilannya sedang bagus bersama klubnya Persija, nyatanya Amat lebih sering menjadi pemain serep di Timnas Indonesia. Duet back sentral inti selalu diisi oleh Jay Itzes dan Kevin Dix, ditambah lagi dengan keberadaan back-back muda seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kondisi ini semakin menyulitkan Jordi Amat untuk bersaing merebut posisi di tim utama. Joey Pelupes. Gelandang bertenaga kuda, Joey Pelupes, juga terancam tidak masuk lagi ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Meskipun perannya cukup sentral dalam mengalirkan bola di lini tengah. Usia Pelupes saat ini sudah memasuki 32 tahun. Artinya, 4 tahun lagi, pemain SK Lommel tersebut akan menginjak usia 36 tahun. Meskipun secara fisik Pelupes cukup mumpuni dan berpotensi dipertahankan, faktor usia jelas menjadi pertimbangan. Berikutnya adalah Tom Hay, yang peran dan tugasnya di lapangan cukup membawa pengaruh positif selama ronde ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Namun, faktor usia akan menentukan apakah ia masih layak menjadi langganan di skuad Garuda 4 tahun ke depan. Gelandang Persib Bandung ini sekarang berusia 30 tahun, dan akan berumur 34 tahun di tahun ke-2030. Walaupun memiliki visi bermain dan passing yang akurat, kelemahan Tom Hay ada pada duel perebutan bola dengan lawan. La juga cenderung mengalami cedera dan dianggap kurang memiliki daya tahan tinggi untuk bermain penuh 90 menit, yang mengurangi tingkat kebugarannya. Sandy Walsh. Sama seperti Tom Hay, Sandy Walsh juga saat ini berusia 30 tahun. Artinya, pemain Buriram tersebut akan menginjak usia 34 tahun saat Piala Dunia 2030 bergulir. Berposisi asli sebagai pemain sayap kanan, ia kesulitan bersaing menembus skuad utama Timnas Indonesia. Kevin Dix atau Yakob Sayuri lebih sering menjadi pilihan pertama di posisi tersebut. Faktor lain yang membuat peluang Sandy Walsh kecil menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya adalah tingkat kebugarannya. La rentan terhadap cedera, yang kerap membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting bersama Timnas Indonesia. Mark Klok. Selanjutnya ada Mark Klok, gelandang naturalisasi yang sempat dipercaya Patrick Kluivert bahkan menjadi starter saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama ronde keempat kualifikasi. Namun, Klok dihujani kritikan pedas atas penampilannya. Sosoknya semakin menjadi perbincangan para penggemar Timnas Indonesia, terutama karena blundernya yang berujung gol balasan Arab Saudi yang dicetak Saleh Abu Al-Shamat. Banyak pihak menuding Klok sudah tidak layak lagi bermain untuk Timnas Indonesia. Ditambah lagi, umurnya akan mencapai 36 tahun di tahun ke-2030. Stefano Lillipali.
Nama terakhir dalam daftar ini adalah pemain paling senior di skuad timnas Indonesia hingga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Stefano Lillipali. Pemain yang berusia 35 tahun ini kemungkinan besar akan sulit bersaing dengan para pemain yang jauh lebih muda. Kiprahnya bersama timnas Indonesia mengalami pasang surut. Sebelum dipercaya Patrick Kluivert untuk kembali menjelang akhir putaran ketiga kualifikasi, ia sudah absen selama 2 tahun bersama skuad Garuda. Lillipali juga kerap diganggu cedera, seperti saat tampil bersama klubnya Borneo FC. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indras Jafri, memberikan tanggapan terkait potensi keterlibatan bintang naturalisasi, Moro Zylstra, dalam skuad Garuda Muda untuk ajang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada Desember. Begini faktanya, pemain yang baru saja merampungkan proses menjadi warga negara Indonesia WNI pada akhir Agustus lalu ini memang awalnya diproyeksikan mengisi kekuatan Garuda Muda. Moro Zylstra dipertimbangkan karena usianya yang masih muda, yaitu 20 tahun, memenuhi syarat untuk bermain di level timnas U23. Namun, setelah sah menjadi WNI, penyerang tersebut justru langsung diplot ke timnas senior Indonesia. Bahkan, Moro Zylstra sempat masuk dalam rombongan tim asuhan Patrick Kluivert. Dirinya dimainkan dalam laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak. Kepastian mengenai nama sang striker, termasuk bintang muda lainnya, menjadi pertanyaan besar publik sepak bola Indonesia. Menjawab spekulasi yang beredar, Indras Jafri memberikan keterangannya setelah timnas U23 bermain imbang 1-1 saat uji coba melawan India di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 13 Oktober. Di jumpa pers pertama kali, teman-teman boleh melihat 50 pemain yang kita daftarkan itu nama-namanya. Nanti bisa kita share, apakah termasuk Moro, saya kurang ingat, tapi kalau tidak salah ada, kata Indra. Keterangan dari Indras Jafri ini mengindikasikan bahwa nama Moro Zylstra sangat mungkin telah didaftarkan dalam daftar panjang 50 pemain untuk SEA Games ke-2025. Sebelumnya, sejumlah nama yang sudah dikenal memperkuat timnas senior juga tercantum dalam daftar 50 pemain yang disiapkan oleh Indras Jafri. Deretan pemain tersebut antara lain Igor Jenner, Hoki Caraka, Rafael Struijk, Adrian Wibowo, dan Marcelino Ferdinand. Potensi besar bagi timnas U23 untuk diperkuat oleh amunisi-amunisi terbaik PSS yang sudah berpengalaman di level timnas senior sangat terbuka. Tak ada angin tak ada hujan, timnas Indonesia tiba-tiba dapat kabar gembira dari FIFA meski gagal ke Piala Dunia ke-2026. Begini faktanya, timnas Indonesia mendadak dapat kabar baik dari FIFA. Padahal, skuad Garuda gagal mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia ke-2026. Skuad Garuda harus mengakhiri mimpinya tampil di Piala Dunia ke-2026. Hal ini terjadi setelah 2 kekalahan pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Tim asuhan Patrick Kluivert kandas 2 kali pada jeda internasional Oktober ini. Pertama adalah dikalahkan Arab Saudi dengan skor 2-3, kemudian dengan skor 0-1 oleh Irak. Timnas Indonesia pun mendapatkan hukuman berupa pengurangan poin karena hal itu. Ini berdampak kepada peringkat mereka dalam ranking FIFA. Kekalahan dari Arab Saudi membuat skuad Garuda kehilangan 6,68 poin, menurut perhitungan situs Football Ranking. Sedangkan kekalahan dari Irak membuat timnas Indonesia kehilangan 6,53 poin. Timnas Indonesia mengawali jeda internasional Oktober ini di peringkat ke-119. Namun, mereka turun ke 123 per tanggal 13 Oktober tahun 2025 kemarin. Namun demikian, ada sedikit kabar baik untuk skuad Garuda pada Selasa 14 Oktober. Sebab, timnas Indonesia kini naik ke peringkat ke-122 dunia, berdasarkan update situs Football Ranking pada hari ini. Hal ini karena Azerbaijan menerima pengurangan poin pada Selasa dini hari WIB. Mereka menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari Ukraina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Alhasil, Azerbaijan mengalami penurunan peringkat. Tadinya, negara Eropa itu ada di peringkat ke-122 dunia, namun mendapatkan pengurangan sebesar 4,37 menurut Football Ranking.
Itu membuat mereka turun ke peringkat ke-123 dengan catatan 1142,25 poin. Sedangkan timnas Indonesia kini ada di urutan ke-122 dalam ranking FIFA dengan catatan ke-1144,73. Meskipun tetap mengalami penurunan, setidaknya ada yang bernasib dengan lebih sial. Walau begitu, penurunan peringkat pada bulan ini perlu menjadi refleksi untuk skuad timnas Indonesia.